Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Juwita dengan NIM B1B1211071. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tonase angkutan batubara. Batubara merupakan penyumbang devisa yang cukup besar bagi pendapatan negara, di mana Provinsi Jambi adalah salah satu produksinya. Menurut Kementerian ESDM melalui Peta Potensi Energi di Indonesia pada tahun 2004, Provinsi Jambi memiliki potensi batubara yang belum dieksplorasi sebanyak 788,65 juta ton yang tersebar di beberapa kabupaten, antara lain yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi. Batubara merupakan bahan tambang utama di Provinsi Jambi di samping minyak bumi dan gas. Di balik kontribusi finansial untuk daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi beban tonase angkutan yang seringkali melebihi batas. Truk pengangkut batubara yang berjumlah ratusan bergerak dari wilayah tambang di beberapa kabupaten yang kebanyakan berada di area barat Jambi menuju pelabuhan di area timur Jambi. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum ini telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkut batubara. Sejak tahun 2009, masalah jalan sebagai dampak dari pengangkutan batubara ini telah terjadi. Paling tidak ada beberapa dampak yang muncul, yaitu antara lain: yang pertama, kondisi jalan yang rusak akibat kelebihan muatan dan tidak sesuai dengan klasifikasi jalan yang ada di Provinsi Jambi. Yang kedua, yaitu kerugian finansial pemerintah daerah yang harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk tambal sulam memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Yang ketiga, yaitu banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat pengendara yang menghindari jalan yang berlubang. Yang keempat, yaitu adanya pondasi rumah warga yang turun beberapa meter karena angkutan dari truk batubara yang melebihi kapasitas tersebut. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi sebagai regulasi tambahan. Pemerintah Provinsi Jambi pada bulan Maret 2013 telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara yang di dalamnya membentuk tim terpadu atau TIMDU dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan. Tim ini terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI, Polri, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. Kebijakan pemerintah provinsi ini tidak terlepas dari pemerintah kabupaten atau kota, karena dalam Perda ini diatur dalam bahwa bupati dan wali kota harus membuat peraturan bupati atau Perbub dan peraturan wali kota atau Perwal alur jalan yang diperbolehkan dilalui oleh batubara. Dengan kata lain, kebijakan dari pemerintah Provinsi Jambi juga membutuhkan kebijakan pendukung di kabupaten atau kota, sehingga kebijakan ini juga menyangkut hubungan antar level pemerintahan. Tonase maksimal batubara yang diizinkan untuk diangkut melalui jalan umum dapat bervariasi berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, mengatur batasan tonase maksimal untuk kendaraan yang melewati jalan umum. Batasan tersebut dapat bervariasi berdasarkan jenis kendaraan, jalan yang dilalui, dan peraturan daerah yang berlaku. Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu yang pertama jalan kelas 1, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat yaitu 10 ton.
Jalan kedua yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi yaitu 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Jalan kelas ketiga yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi yaitu 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat yaitu 8 ton. Jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Kebijakan tonase angkutan batubara sendiri telah diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pada yang pertama yaitu adanya Surat Edaran Nomor 1448/SE/Dishub 3.1/X11/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, cangkang, CPO, dan pinang antar kabupaten atau kota dalam Provinsi Jambi. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa jenis kendaraan yang diizinkan adalah kendaraan dengan 2 sumbu seperti truk PS dan cold diesel dengan total muatan barang 8 ton ditambah dengan berat kendaraan 8 ton dan jumlah maksimal yaitu 12 ton. Kebijakan tonase yang kedua yaitu instruksi dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi nomor 257/KPTS/3/2/2023 tentang pemberlakuan operasional kendaraan angkutan batubara menggunakan sistem stiker nomor lambung di Provinsi Jambi. Dalam instruksi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tersebut dijelaskan bahwa kendaraan yang akan beroperasi di jalan wajib memenuhi layak jalan yang dibuktikan dengan masih berlakunya buku uji atau STUK dan muatan yang diperbolehkan maksimal 8 ton tidak termasuk dengan berat kosong kendaraan. Kebijakan tonase yang ketiga yaitu dari Instruksi Gubernur Jambi nomor 8/Ingup/Dishub/2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di wilayah Provinsi Jambi. Dalam instruksi Gubernur Jambi tersebut dijelaskan bahwa kendaraan yang digunakan wajib kendaraan 2 sumbu seperti truk PS dan cold diesel dengan jumlah muatan yang diperbolehkan untuk pengangkutan batubara yaitu 8 ton, belum termasuk berat kendaraan yang diizinkan sesuai dengan surat tanda uji kendaraan. Lalu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Jambi juga telah menerbitkan Perda Provinsi Jambi nomor 13 tahun 2012 yang mengisyaratkan bahwa pengangkutan batubara menggunakan truk idealnya melalui jalan khusus. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini pengangkutan batubara masih menggunakan jalan umum dikarenakan jalan khusus angkutan batubara masih belum terrealisasi. Untuk batas maksimal tonase angkutan batubara sendiri diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2009 pada pasal 5 menyatakan bahwa setiap angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, dan angkutan barang lainnya dilarang melewati jalan umum kecuali sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan dengan kelas jalan maksimal 3A dan atau sesuai dengan jaringan lintas angkutan barang yang ada dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 6 menyatakan bahwa hasil tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 baik yang sudah berupa kemasan maupun yang belum dikemas dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga dan atau industri dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase serta sesuai dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam pasal 16 dibuat ketentuan pidana jikalau setiap orang melakukan pengangkutan hasil tambang, hasil perkebunan, dan barang lainnya dengan menggunakan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak yaitu 50 juta dan atau membongkar kelebihan muatannya.
Berdasarkan komitmen bersama antara Forkompinda Provinsi Jambi dengan Kepala Pinda Jambi, Wali Kota, Bupati, dan Kapolres, serta pemilik IUP tanggal 15 dan 17 November 2021 dapat disampaikan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan truk batubara dan transportir wajib mengatur kendaraan angkutan batubara sebelum keluar dari mulut tambang menuju ke jalan umum, baik waktu operasional dan tonase yang diangkut. Yang kedua yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 5 Provinsi Jambi mengaktifkan pemanfaatan jembatan timbang untuk pengawasan kepatuhan tonase muatan angkutan batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi kebijakan aturan truk batubara di Provinsi Jambi. Penerapan aturan tonase batubara di Provinsi Jambi telah diupayakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi. Pemerintah telah memberlakukan Surat Edaran Gubernur Jambi nomor 1448/SE/Dishub /3/X11/2021 pada tanggal 7 Desember 2021 yang membatasi maksimal muatan angkutan batubara yaitu 8 ton. Namun, dalam penerapan kebijakan ini masih banyak angkutan batubara yang mengangkut muatan lebih dari ketentuan. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jambi mencatat sebanyak 712 pelanggaran yang dilakukan truk angkutan batubara yang semuanya adalah kelebihan tonase hingga 2 kali lipat pada tahun 2023 hingga pada saat ini. Pihak kepolisian telah melaporkan pelanggaran ini kepada Gubernur Provinsi Jambi dan Kementerian ESDM. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh supir truk batubara dengan alasan karena para supir truk merasa dirugikan dengan adanya kebijakan dari pemerintah. 1 kali bongkar muat dan pengiriman, pihak perusahaan batubara memberikan ongkos sebesar 140.000 per ton, sehingga apabila sopir truk dapat mengangkut muatan sebesar 12 ton, maka total perit adalah 1.680.000 perit. Jika dapat mengangkut muatan sebesar 12 ton, pihak sopir mendapat penghasilan sebesar 150.000 sampai dengan 200.000. Apabila sopir hanya dapat mengangkut muatan sebesar maksimal 8 ton sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jambi, maka dalam satu rit sopir truk batubara hanya membawa 1.120.000. Besar setoran kepada pemilik truk yaitu sebesar 600.000 per rit, maka sopir truk hanya mendapatkan penghasilan antara 58.000 sampai dengan 60.000, sehingga masih banyak sopir truk yang melanggar peraturan. Penerapan tonase batubara di Provinsi Jambi harus mengacu pada regulasi yang berlaku dan memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, guna memastikan kegiatan pertambangan dan batubara yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Yang pertama yaitu implementasi tonase batubara harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu dari pengawasan dan pemantauan, memantau secara teratur jumlah tonase angkutan truk batubara. Transportasi dan logistik yaitu mengembangkan sistem transportasi dan logistik yang efisien dan mengangkut batubara dari tambang ke pelabuhan atau pabrik pengolahan. Infrastruktur dan pertambangan, membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertambangan batubara termasuk jalan akses, jalan kereta api, dan pelabuhan yang efisien. Perizinan dan regulasi, memperoleh semua perizinan dan izin yang diperlukan dari otoritas terkait melakukan kegiatan penambangan batubara secara sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu analisis statement dari Gubernur. Menurut statement Gubernur Jambi Al-Haris yang menyatakan bahwa pengaturan tonase atau muatan batubara pada setiap truk yang melintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Setelah kelompok kami melakukan observasi dan wawancara kepada Dinas Perhubungan, mereka menyatakan bahwa pengaturan tonase batubara memang diatur oleh Dinas Perhubungan. Tidak hanya tonase truk batubara, tetapi setiap kendaraan yang membawa hasil sumber daya alam di Provinsi Jambi juga diatur tonasenya oleh Dinas Perhubungan.
Provinsi Jambi. Dinas Perhubungan menyatakan untuk mengatur tonase batubara, mereka tidak bekerja sendirian dalam membuat kebijakan, melainkan mereka bekerja sama dengan pihak Dinas ESDM, PUPR, serta asosiasi dari pengusaha batubara dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jalan Nasional Provinsi Jambi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu kelas 3 yang mampu menahan maksimal hanya 8 ton. Namun pihak Asosiasi Pengusaha Tambang Batubara menolak usulan tersebut dikarenakan tidak mendapatkan untung jika hanya kendaraan bermuatan hanya 8 ton. Setelah didiskusikan lagi, dapatlah kesepakatan bahwa setiap truk batubara totalnya mengangkut sebanyak maksimal 12 ton. Menjelang jalan khusus angkutan truk batubara terrealisasikan. Analisis kebijakan tonase angkutan batubara yaitu yang pertama, sebab kebijakan. Awal mula diterbitkannya kebijakan tersebut adalah adanya kerugian yang dialami oleh pemerintah terhadap pemeliharaan jalan, berkurangnya waktu tempuh pengguna jalan, serta keresahan masyarakat sekitar akan kondisi polusi udara dan kecelakaan akibat beroperasinya truk yang kelebihan muatan. Yang kedua yaitu program publik. Program dari kebijakan operasional truk overloading adalah dengan melakukan pembatasan jumlah muatan maksimal yang diizinkan melewati jalan umum menjadi 8 ton. Yang ketiga yaitu identifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan. Identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan operasional truk yang berlebihan muatan adalah untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan, kemacetan, polusi udara, dan kecelakaan pada jam-jam yang sibuk. Konsekuensi dari kebijakan yaitu operasional truk yang kelebihan muatan adalah pemerintah Provinsi Jambi memerlukan personil ekstra dari kepolisian dan dinas terkait untuk melakukan pemantauan dan penindakan tegas terhadap pelanggar kebijakan. Yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi dari hasil kebijakan. Pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan operasional truk yang kelebihan muatan terdapat beberapa permasalahan. Penolakan berupa unjuk rasa dari para sopir truk yang merasa bahwa pendapatan mereka menurun akibat pengurangan jumlah muatan dan tidak berkurangnya besar setoran kepada pihak pemilik truk. Yang keenam yaitu merumuskan alternatif kebijakan baru dan merekomendasikan arah tindakan pemecahan masalah. Perumusan beberapa alternatif kebijakan baru untuk mengatasi truk overloading yaitu yang pertama memfasilitasi pemilik kendaraan dan sopir truk dalam penentuan jumlah setoran yang sesuai dengan perhitungan biaya operasi kendaraan atau BOK agar kesejahteraan sopir truk angkutan batubara dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu mempercepat penyelesaian jalan khusus truk batubara, truk angkutan tambang. Baiklah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 yang menyarankan agar pengangkutan batubara dilakukan melalui jalan khusus. Meskipun demikian, hingga saat ini jalan khusus untuk angkutan batubara sendiri masih belum terrealisasi, sehingga pengangkutan batubara masih dilakukan melalui jalan umum. Terkait hal tersebut, terdapat pro dan kontra terhadap pengangkutan batubara melalui jalan umum. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2009 mengatur batas maksimal tonase angkutan batubara. Pasal 5 menyatakan bahwa angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, dan angkutan barang lainnya seharusnya tidak melewati jalan umum kecuali jika sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan dan kelas jalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, mobil angkutan batubara termasuk ke dalam kategori jalan kelas 3A yang mengharuskan pengangkutan maksimal 8 ton. Namun, dalam penerapan kebijakan ini, masih banyak angkutan truk batubara yang mengangkut muatan lebih dari ketentuan. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Jambi telah mencatat sebanyak 712 pelanggaran yang dilakukan truk angkutan batubara yang semuanya adalah kelebihan tonase hingga 2 kali lipat pada 2023 hingga saat ini.
Lalu saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, seharusnya perusahaan dapat mencegah kelebihan muatan dengan alat timbang yang ada di perusahaan. Jika tonase melebihi ketentuan yang telah ada di undang-undang, sebaiknya dapat dikurangi. Yang kedua yaitu pemerintah Provinsi Jambi sebaiknya lebih tegas terhadap perusahaan maupun sopir pengangkut batubara terkait batasan tonase. Saran yang ketiga yaitu sebaiknya jalan khusus untuk tambang batubara segera direalisasikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di Provinsi Jambi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait materi tonase angkutan truk batubara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.